warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hendra Al-Kadri, NIM 2009095020003 dari jurusan Bisnis Digital kelas A angkatan 2020. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan sehingga saya diberikan kesempatan untuk presentasi. Saya membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas final ekonomi mikro dan makro. Dalam presentasi ini saya akan membicarakan tentang memajukan pasar yang lebih efisien. Bagian A. Regulasi bisnis, teori dan praktek. Diharapkan bagaimana membuat sebuah regulasi yang bisa mempercepat pembangunan ekonomi di suatu negara. Jika regulasi itu sudah terjadi, maka penting untuk dilakukan regulasi atau regulasi ulang. Tujuan dari regulasi ini adalah A. Mencegah monopoli, B. Mendapatkan bisnis di wilayah komersial atau wilayah tertentu, C. Dapat eksternasi sebuah usaha atau bisnis seperti limbah dari sebuah perusahaan harus didaur ulang. Macam-macam regulasi ada dua tipe utama regulasi pemerintah, yakni regulasi sosial dan regulasi ekonomi, yaitu 1. Regulasi ekonomi. Regulasi ekonomi terkait dengan aktivitas-aktivitas ekonomi yang memiliki tujuan bagaimana menciptakan efisiensi dalam ekonomi. 2. Regulasi sosial. Regulasi sosial yang dimaksud untuk membatasi perilaku yang secara langsung mengancam kesehatan publik, keselamatan, kesejahteraan masyarakat, kontrol lingkungan, restriksi, labeling, dan advertisme yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya kekacauan di masyarakat. Mengapa perlu adanya regulasi? Secara teoris, suatu negara yang melakukan regulasi bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan persaingan di pasar internasional yang pada akhirnya mampu menghasilkan produk output yang lebih banyak dan berkualitas. Di antara lain yang perlu dioptimalkan yaitu A. Mempromosikan persaingan, B. Mengurangi biaya menjalankan bisnis, C. Memaksimalkan kesejahteraan ekonomi, D. Alasan awal regulasi tidak lagi relevan. Keuntungan deregulasi penting untuk mempromosikan persaingan dan mengalokasikan sumber daya ekonomi secara lebih efisien. Adapun keuntungan lainnya dari deregulasi adalah alokasi sumber daya lebih efisien, mengurangi biaya menjalankan bisnis, mengurangi perilaku koruptif pejabat, menawarkan lebih banyak pilihan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi jangka panjang. Di bagian B, kebijakan anti penggabungan industri. Kebijakan ini digunakan untuk mencegah monopoli yang akan terjadi. 1. Tinjauan ulang persaingan yang tidak sempurna. 2. Persaingan tidak sempurna dan tidak efisien. 3. Kemajuan ekonomi dari perubahan teknologi. 4. Harga tinggi dan kualitas buruk hasil dari monopoli.
5. Anti penggabungan industri, mencegah monopoli. Monopoli dan BUMN. Monopoli yang diberikan kepada badan usaha milik negara BUMN selama ini dianggap sebagai biang efisiensi perusahaan plat merah itu monopoli berdasarkan pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang yang banyak dikuasai oleh negara. Hal ini dipertegas dalam pasal 51 Undang-Undang tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, bahwa ada pengecualian monopoli.